Halo, Shalom anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Gue harap kalian semua ada dalam kondisi yang sehat ya. Oke, bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Saya akan lanjutkan materi saya adalah pembagian bilangan bulat. Ya, setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekarang kita akan lanjut pembagian. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memahami pembagian bilangan bulat. Ya, oke, gue lanjutkan. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Itu P dibagi dengan Q sama dengan R, itu jika dan hanya jika R kali Q sama dengan P. Gitu ya. Operasi kebalikan ini juga disebut inverse perkalian. Kebalikan dari perkalian. Pembagian itu ya, inverse dari perkalian. Oke. Hasil pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku negatif A dibagi B sama dengan hasilnya akan negatif A per B. Gitu ya, ingat ya, hasil pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Oke, kita lihat contohnya nih. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. A, negatif 15 dibagi 3. Jadi kita tulis aja. Soalnya jangan lupa ditulis kembali ya. Negatif 15 dibagi 3. Ibu nggak mau kalau kamu cuma menuliskan jawabannya saja. Jadi tetap tulis, soalnya harus tetap ditulis ya. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan hasilnya akan negatif. Negatif 15 bagi 3 berapa? Iya, 5 gitu. Ya. Lanjut yang B. Negatif 60 dibagi 5 lalu dibagi 3. Ingat, kita harus selesaikan dulu yang di dalam kurungnya ya. Negatif 60 dibagi 5 negatif ya 12. Lalu dibagi 3. Negatif 12 dibagi 3 hasilnya ya negatif 12 bagi 3-nya 4. Oke, bisa ya dipahami sampai sini ya. Oke, gue lanjut. Pembagian bilangan bulat positif dengan negatif sekarang. Hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Sekali lagi, hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap pasangan A dan B berlaku A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Sama ya. A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Menghasilkan bilangan negatif. Contoh, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. A, 18 dibagi min 3. 18 dibagi negatif 3. Hasilnya akan negatif. 18 bagi 3. Nah, begitu. Gampang ya. Lanjut, 42 dibagi 8 ditambah negatif 15. Oke, yang harus kita kerjakan duluan. Ya, yang dikurungnya 42 dibagi 8 tambah negatif 15. Negatif 7. 42 bagi negatif 7. Negatif? Iya, negatif 6. Bisa dipahami sampai sini ya? Nggak susah ya? Oke, gue lanjut. Sekarang pembagian dua bilangan bulat negatif. Pembagian dua bilangan negatif. Hasil pembagian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Hasil pembagian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif.
Untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B. Ingat ya, hasil pembagian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Contoh lah ya, tentukan hasil-hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Negatif 30 dibagi negatif 6. Jadi, negatif 30 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif, positif. 30 bagi 6, 5. Gitu. Bisa ya? Lanjut, yang B. Negatif 75. Negatif 75 dibagi 45 dibagi negatif 9. Ingat, yang diselesaikan duluan yang di kurung. Oke. 45 bagi negatif 9. Negatif 5. Oke, negatif 75 dibagi negatif 5. Positif 15. Oke, bisa dipahami? Nggak sulit ya. Prinsipnya sama dengan perkalian. Jadi kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Demikian pula dengan positif dibagi negatif hasilnya negatif. Ya, kalau positif negatif dikali negatif hasilnya positif. Demikian juga dengan pembagian. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Paham ya? Oke. Pembagian bilangan bulat dengan 0. Untuk sembarang bilangan bulat A dibagi 0 itu tidak dapat terdefinisikan. Untuk sembarang bilangan bulat A dibagi 0 itu tidak dapat terdefinisikan. Kalau kamu nggak yakin, kamu coba deh pencet kalkulator kamu tulis sembarang bilangan, misalnya 50 dibagi 0. Itu munculnya akan muncul error tidak terdefinisikan. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, tulisnya seperti ini, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Negatif 8 dibagi 0, jawabannya ya tinggal ditulis tidak terdefinisi. Selesai. 100 bagi 0 tidak terdefinisi. Segala sesuatu yang dibagi dengan 0 tidak dapat terdefinisi. Paham ya? Bedakan dengan yang ini. Sekarang kalau untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A itu hasilnya 0. Ya, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. 0 dibagi 120. Hasilnya 0. 0 dibagi negatif 154, hasilnya 0. Begitu. Jadi kalau 0-nya di depan, 0 yang sebagai yang mau dibaginya, itu menghasilkan 0. Tapi kalau 0 sebagai pembaginya, itu tidak terdefinisi. Jadi kalau 0-nya di belakang, itu tidak terdefinisi. Kalau 0-nya di depan, hasilnya 0. Begitu anak-anak. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami sampai sini, silahkan kalian pelajari terus video pembelajaran ini. Kalau sudah memahaminya, kalian coba kerjakan latihan 5. Silahkan kerjakan dengan baik dan benar. Ingat, tulis kembali soalnya, bukan hanya jawabannya saja, dan tuliskan lengkap dengan cara penyelesaiannya. Bukan hanya jawabannya saja. Ya, beberapa latihan ke belakang, ada beberapa siswa yang menuliskannya hanya jawabannya saja. Atau soalnya ditulis tapi nggak ada cara penyelesaiannya, langsung jawaban. Itu nggak bisa. Matematika itu harus lengkap dengan cara penyelesaiannya. Oke, anak-anakku. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.